Hai, good morning leaders. Hari ini kita akan bicarakan tentang uang, tentang money. Satu pertanyaan yang mungkin paling sulit ditanyakan oleh teman-teman kepada saya. Sulitnya karena jawabnya biasanya rumit sekali ya. Jadi tentang bagaimana coach saya men-setting price saya. Nah, tidak ada satupun yang rumus yang saya bisa riset, saya temukan yang bisa menjawab untuk semua pertanyaan, semua industri. Jadi setiap industri ini harus ada pendekatan yang berbeda. Nah, salah satu akibat dari kita melakukan pricing yang salah itu adalah ada dua kan, satu adalah underpricing atau terlalu murah, dan yang kedua tentang overpricing atau terlalu mahal. Ini akibatnya kalau salah dan akibatnya cukup fatal. Banyak orang bilang mendingan saya underpricing cost daripada overpricing. Secara logis kelihatannya masuk akal, tapi saya kasih informasi sedikit ya bahwa ternyata underpricing itu tidak seindah yang kita harapkan. Ada sebuah cerita klasik tentang sebuah baju yang digantung di sebuah toko dengan harga yang cukup tinggi, katakanlah 800.000 ya. Baju ini baju wanita, kemudian gaun panjang dihargai 800.000. Seorang ibu datang, dia tanya harganya berapa, dilihat 800.000, dia bilang kok mahalan. Kemudian dia bilang sama tokonya, kalau murah mungkin saya beli mas, ini kemahalan. Kemudian ditinggal pergi. Besoknya tukang pemilik tokonya pikir-pikir, ya udahlah saya turunin jadi 500.000. Datang lagi ibu yang lain bilang ini, Pak ini kemahalan, kalau kurang bisa saya beli nih. Ditinggal lagi sama ibu itu, besoknya pikir lagi, oke lah saya kurangin lagi jadi 500, jadi ke 400. Kemudian ibu yang lain datang lagi, besoknya dibilang kemahalan, begitu seterusnya sampai hari ke-6. Dia akhirnya turunkan harganya tinggal 35.000. Dia bilang, udahlah saya habis-habisan aja, saya cut loss saja, ini baju buang sial, bikin sial saya buang sial aja. Udah saya hargai 35.000 aja, saya tombok, nggak apa-apa. Nggak mungkin orang bilang kemahalan. Kemudian ada orang datang, seorang ibu datang, dia bilang, bajunya kok murah banget, ini pasti barangnya jelek, barangnya palsu, kainnya pasti kainnya bekas. Sama dia dibilang, kalau jual yang benar mas, jangan barang-barang sisa. Kemudian ditinggal pergi dan tidak jadi beli. Ini adalah sebuah cerita klasik yang saya dengar berkali-kali dan buat saya ini sangat dalam maksudnya. Artinya apa? Intinya, kalau Anda menjual underpricing, harapan kita sebetulnya adalah membuat value kita naik. Ya, kalau under itu kan berarti value-nya 5, harganya dijual 3, gitu kan? Jadi supaya value-nya naik, kita akan menjual harga lebih rendah. Ya, supaya saya kelihatan kurus, saya harus bersanding dengan orang yang lebih gemuk. Kira-kira begitu ya. Supaya value-nya naik, value for money, maka harganya dibuat turun. Itu logika penjual. Tapi logika pembeli adalah begitu dilihat barangnya terlalu murah, tidak di dalam kondisi sesuai dengan kompetitor pasar, maka dia anggapnya cuma satu, bukan value-nya naik, tapi dia bilang memang barang itu murahan. So this is the problem guys. Underpricing itu selalu dianggap sebagai sebuah konteks aman buat pebisnis. Mendingan terlalu murah daripada terlalu mahal. Kalau Anda melihat vlog ini dan Anda merasakan itu, Anda mesti sadar ya, terlalu murah tidak berarti value-nya naik. Ini bisa dianggap murahan. So this is the problem yang Anda mesti setting price correctly. Tentunya kalau overpricing saya nggak usah bahas, Anda tahu risikonya apa, yang nggak laku gitu ya, karena Anda dianggap orang gila gitu ya. Kenapa Anda jual barang segini mahal di luar harga pasaran dan kemampuan beli konsumen Anda. Oke, so coach, bagaimana kita men-setting harga? Seperti saya katakan, ini adalah salah satu pertanyaan paling kompleks dan saya akan memberitahukan 4 hal yang perlu Anda pertimbangkan sebelum memutuskan. Ini bukan rumus, jadi saya tidak akan memberikan rumus apapun. Tidak mungkin dibuat rumus sebetulnya. It's impossible. Saya riset sudah bertahun-tahun gimana setting pricing, nggak ada. Maka berdasarkan pengalaman saya, mengikut sekian banyak perusahaan, mendampingi sekian banyak pengusaha, saya tentukan ada 4 hal yang perlu Anda setting. Yang pertama adalah know your customer. Yang pertama, know your customer. Maksudnya ini bukan riset pasar yang umum, yang pada umumnya, tapi ada 2 jenis yang Anda mesti cek. Selain value to market produk Anda, memberikan solusi apa dan seterusnya, saya bahas di vlog yang lain. Tapi kali ini kan kita bicara tentang uang, yaitu tentang 2 hal yang perlu Anda cek di market yang Anda sedang sasar adalah apakah market Anda price sensitive atau price conscious. Apa iki? Price sensitive, namanya kan price sensitive, jadi sensitif harga begitu ya. Adalah market yang Anda tuju itu sangat mudah sekali tergoda dengan harga yang lebih murah. Nah, ini biasanya di market-market yang tradisional, market-market yang tidak peduli dengan value dan kualitas ya. Mereka sangat peduli dengan yang penting saya dapat best price, best bargain dan seterusnya.
price sensitive ya. Jadi kalau Anda punya market ternyata setelah saya riset saya tahu bahwa market saya price sensitive, maka Anda harus menggunakan harga yang tidak jauh beda dengan kompetitor, sesekali Anda kasih harga yang lebih rendah. Kedua adalah price conscious. Nah, bedanya apa, Coach? Price conscious ini berarti sadar harga, sadar kualitas, sadar value. Contoh yang saya sering pakai adalah Tuna ya, Chun's Hotel. Ini milik grupnya AirAsia. Kalau masih gabung, saya nggak tahu apakah itu terpisah atau masih ada pada hotel ini. Saya pernah nginap di Malaysia, di KL. Dari turun pesawat dari bandara saya tinggal jalan kaki pun bisa gitu ya, kurang lebih jalan kaki sekitar 20 menit sampai ke tempatnya di area airport Chun's Hotel. Nah, Chun's Hotel ini adalah bisnis yang didesain untuk pelancong yang price conscious, bukan price sensitive tapi price conscious. Ketika Anda masuk ke Chun's Hotel, maka Anda tawarin, apakah Anda ingin membayar tempat tidurnya doang? Apakah Anda ingin menambah fan? Apakah Anda ingin menambah AC? AC-nya pun 3 jam, 6 jam, 12 jam. Apakah Anda ingin menambah fasilitas TV, Wi-Fi, dan segala macam? Dan itu dia memiliki price list. This is fun ya. Jadi ada price list yang bilang apakah Anda mau tambah TV, tambah lagi sekian ringgit ya. Apakah Anda ingin menambah AC, tambah lagi sekian ringgit gitu, dan seterusnya. Jadi kalau bilang enggak, aku enggak mau AC, aku pakai fan cukup, saya enggak kuat dingin dan seterusnya, atau AC-nya cuma 3 jam, tambah sekian ringgit, tambah 12 jam, lebih mahal sedikit. Jadi kayak semacam menu di restoran. Ini namanya perusahaan yang fokus untuk menyasar segmen yang price conscious. Anda bisa melakukan ini juga ya. Jadi daripada Anda menggunakan yang namanya paket data komplit, Anda breakdown menjadi per subbagian sehingga Anda bisa menawarkan secara terpisah sesuai kebutuhan. Namanya price conscious. Oke, so reset your market. Bagaimana kok cara risetnya? Wah, Anda mesti cari di tempat sosial media. Anda bisa cari melalui Google. Anda bisa melihat industrinya. Yang paling saya sarankan adalah di antara ketiga tadi adalah keempat, yaitu Anda tanya konsumen Anda. Anda pemakai topik konsumen. Anda juga melihat teman-teman Anda yang menjadi target market yang mirip dengan target pasar Anda. Bagaimana sikap dan tingkah laku mereka ketika belanja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah know your cost. Nah, know your cost ini sudah saya pernah bahas di beberapa vlog yang lalu, yaitu apakah Anda tahu margin Anda, cost Anda, overhead cost berapa, kemudian apakah Anda paham tentang you punya cost untuk operating bisnis berapa. Basically adalah tentukan apa yang Anda ingin dapat dari produk Anda. Jangan sampai salah ngitung ya. Basic kalkulasi matematikanya harus benar. Ya, margin dan markup, kalau Anda pasti bingung bedanya di mana, Anda bisa lihat di carousel saya di sini. Saya pernah buat carousel di sini sekian bulan lalu kalau nggak salah. Ya, jadi Anda bisa lihat, Anda bisa baca itu. Oke, itu yang kedua, know your cost. Yang ketiga, return on investment. Now, ini pengaruh daripada bisnis pada umumnya. Itu adalah pembanding utama. Apakah uang Anda lebih baik Anda investasikan di bisnis ataukah Anda taruh di deposito. Ya, saya memakai pembanding deposito karena lebih gampang. Misalkan deposito sekarang 1 tahun nggak sampai 4%. Ya. Untuk bisnis Anda perlu tahu bahwa kalau deposito itu anggap saja 4 lah ya, 4 itu dalam setahun, maka Anda harus minimal memiliki 3-5 kali lipat dari bunga deposito tahunan. So kalau deposito tahunan lipat, maka Anda harus minimal punya 12 sampai 5 kali 4, 20% return on investment. Jadi hasil imbal baliknya, buah manisnya yang Anda dapat dari bisnis. Anda tentukan dulu, Anda punya margin berapa, tadi yang kedua, Anda kemudian tentukan volumenya, jadi margin kali volume, itu sama dengan setahun, kira-kira penjualannya berapa, Anda mau dapat uang berapa. Ini menentukan globalnya, ya, detail globalnya, pakem-pager globalnya tentukan dulu, baru Anda masuk yang keempat, yaitu understand your competitors' price. Pahami Anda punya kompetitor setting harganya seperti apa. Di level value yang sama berapa, di value yang lebih tinggi mereka pasang berapa, di kompetitor yang lain maksudnya, di kompetitor lain yang under quality mereka berapa, Anda tahu range-nya, kemudian Anda posisikan di situ. Nah, 4 ini yang saya pakai sebagai pedoman, ya, mari kita rekap ya. Know your customer, price conscious, price sensitive, kemudian know your cost, know your overhead cost, know your salary, know your, kalau Anda pakai konservatif bank, bunga Anda berapa pinjaman, dan understand Anda punya return on investment mau setting berapa, kemudian yang keempat, know your competitors price. 4 ini Anda bisa catat, Anda bisa tulis, kemudian Anda mulai meneliti, dan Anda mulai rekap. Akhirnya endingnya adalah, oke, ini harga yang saya mau pasang. And then,
Next yang lebih penting lagi adalah menjual. Karena harga itu cuma barang mati di atas kertas ya. Kalau gagal menjual walaupun price-nya benar ya bangkrut juga. Oke, so I hope this is useful. Kalau Anda merasa ini bermanfaat, silakan Anda like atau share. Lebih baik saya lebih suka di-share sebetulnya, supaya teman-teman yang lain bisa juga belajar tentang poin bagaimana cara menentukan harga yang baik. See you tomorrow my friend. Bye-bye.